minta izin nggak boleh soalnya. Minta maaf setelahnya. Dan kenapa perempuan dengan warna merah? Karena banyak kan perempuan itu galak. Mau lagi nggak? Selamat pagi guys. Bisa tidur. Sekarang aduh jatuh. Jam 7:30 nggak kelihatan. Ade lagi diuap karena memang waktu kemarin berangkat dia agak sedikit ngik-ngik dan batuk. Yuk bangun yuk. Mama udah mandi, yuk. Hai, kita lihat Solo yuk. Selamat pagi, selamat sore ya. Ini adalah hari pertama kita di Solo. Kita bakalan explore Solo, tapi semampu kita aja. Karena sebenarnya banyak banget di sini tempat-tempat yang pengen banget kita datengin, tapi nanti deh kita pilih-pilih sama kulinernya ya, Pak. Kita mau sarapan dulu. Di Novotel Solo ada corner yang isinya produk-produk UMKM. Lihat deh, lucu. Rata-rata ini craft ya, kerajinan. Halo, souvenirs. Lucu-lucu. Pagi. Di mana? Bebas. Jangan di luar lah, di dalam aja. Cuaca Solo pagi ini cerah sekali. Nah, ini kita lagi lihat kolam renang sambil mau breakfast dulu. Di Novotel Solo ini kolam renangnya jadi satu dengan Hotel Ibis Style di sebelah, tapi luas banget dan enakeun. Breakfastnya juga termasuk lengkap. Nih, sampai ada cotton candy loh. Mewarnai apa? Ya sok, 1, 2, 3. Apa sih gambarnya? Oh, ada tulisan holiday di Solo. Nih abang jago nih. Kita sarapan pagi dulu. Abang makan apa? Buah? Sama cereal. Nih yang main HP mulu nih. HP mulu. Hai. Nih Mama Cinon mau makan salad. Sama di sini ada jamu beras kencur. Makan apa, Pak? Gimana menurut Papa di sini makanannya? Belum dieksplor semua sih, cuman memang Papa mau sarapannya itu sedikit aja. Karena banyak mau yang mau dicicip. diedankan nanti kuliner Solo. Halo, sahabat semua, selamat pagi, Adek. Wah. Hai, kita udah beres sarapan. Sekarang kita udah di mobil lagi. Kita insya Allah hari ini akan explore Solo. Dimulai dari kalau lihat di maps itu yang terdekat ada Pura Mangkunegaran. Nah, kita bakal mampir ke situ dulu. Ada apa ya di situ? Karena kita memang belum pernah sama sekali main ke Solo. Kira-kira ada apa ya, Dek? Gak tahu, katanya saja. Ya, Adek pagi-pagi udah ganti baju. Padahal tadi udah keren pakai baju ini. Tiba-tiba kena spidol menggambar tuh bareng abang. Hah? Nggak tahu bisa hilang nggak tuh si warna merahnya. Oke, gaskan. Nah, ini kalau lihat dari maps tuh puranya ke sini, guys. Deket ternyata cuman 3 menit dari hotel kita. Ya, kurang lebih lah 3-4 menit. Nah, itu di depan gerbangnya. Kita udah sampai di Pura Mangkunegaran. Katanya masuknya lewat depan situ tuh. Nggak tahu tiketnya berapa. Hai anak muda. Ini pertama kalinya kita main ke Solo ya, Bang? Kita coba lihat ya. Empat ya. Dagingnya 5, yang ini 10.
bawah 5 tahun free kan? Oh masih free ya. Berarti 3 orang? Ya, bayarnya di sini. Nanti pembayarannya di dalam ketika kami sudah panggil karena wedding sekitar 5 sampai 10 menit. Gimana? Kita tadi udah daftar buat masuk ke dalam pura. Waiting list ya? Waiting list, jadi sekitar 5 sampai 10 menit. Nah, per orang itu bayarnya di 30.000. Usia 5 tahun? 5 tahun, jadi belum bayar. Gimana soal namanya? Suasananya nggak kayak liburan ya, kayak weekday biasa? Iya, aneh loh. Dikirain tuh bakalan nggak tahu, belum pada datang kali ya liburan. Di Pura Mangkunegaran, setelah kita membeli tiket, kita diharuskan untuk menunggu antrian dulu karena per kelompok akan dibawa oleh tour guide masuk ke dalam mengelilingi Pura Mangkunegaran. Udah masuk antriannya? Kita sudah dapat giliran untuk bisa masuk ke dalam. Nah, tapi di dalam ini kita bayar dulu tiket masuknya, terus nunggu lagi deh di sebuah ruang tunggu sebelum masuk ke dalam. Kita lagi nunggu apa? Kita lagi nunggu antrian buat masuk. Nanti setiap orang yang masuk itu pasti ada berkelompok ya, terus ada guide di dalam gitu. Oke. Ini nggak tahu ini siapa. Kalau nanti bisa ditanyain ke sini. Ada yang masuk. Nah. Orang berempat. Berdua, masih dua. Bertiga. Nah di sini ada pembantu ya. Dari Jakarta siap. 45 menit sampai 1 jam. Aman G, diaturannya selama saya mau berkumpul jadi satu rombongan, jangan mencari sendiri karena ada area yang sulit dilalui dan tidak. Kita tadi habis difotoin sama Mas Mas Dodit. Dodit. Ini adalah tour guide kita hari ini. Jadi kita bakal keliling Keliling ini tuh apa namanya? Pura Mangkunegaran selama 45 menit. 40 menit. Yuk, kurang lebih. Dengan Mas Dodit ya? Dodi, Mas Dodi. ini pemandu kalau kita. Dodit itu Mulyanto nanti. Iya, Iya. Walaupun agak lucu dikit nanti ya. Ayo, ayo. Selain tour guide, Mas Dodi juga dengan sukarela menawarkan jasa foto loh buat kita. Setelah kita disambut dengan kolam megah di bagian depan, sekarang kita akan masuk ke bangunan utama. Kita lepas sendal ya. Jadi masuk ke dalam nggak boleh pakai sendal. Yang naik rasa hormat dari sana balik lagi ke sini tetap jalan gampang juga, tetapi tidak boleh balik badan atau posisinya mundur. Pemimpin kami yang 10 sendiri masih sangat muda sekali, yaitu 29 tahun usianya. Tempat tinggalnya di sini. Masuk ke bangunan utama Pura Mangkunegaran, kita semua masing-masing dikasih satu kantong untuk menyimpan alas kaki. Karena masuk ke sini, kita nggak boleh pakai sendal atau sepatu. Karena sebenarnya adalah pesanan dari Istana Bogor, tetapi terpasang di sini. Nah, ribet kan? Ini sebenarnya sudah sampai Istana Bogor, tapi pihak Istana Bogor tidak melunasi usaha pembayaran. Semangat dipadukan dengan Mega Mendung, terus di luarnya ini ada horoskop Eropa. Di sini Mas Dodi menceritakan mengenai motif yang megah pada bagian langit-langit Pura Mangkunegaran. Bahwa motifnya menceritakan mengenai simbol-simbol horoskop. Lambang horoskop Eropa ini sendiri dibawa oleh raja terdahulu yang pernah berkuliah di Leiden, Belanda. Untuk motif batiknya namanya modang di Leiden, di Belanda. Dapat pengaruh pemberdayaan asing tentang unsur zodiak dipadukan dengan batik Jawa ini di tahun 1941. Nah ini adalah salah satu spot foto di Mana yo Pura Mangkunegaran. Jadi kalau kita foto di situ tuh sama Mas Dodi diarahin pakai kamera masing-masing. Nah nanti ke atasnya tuh hasilnya bagian atas Nah, ini. nanti hasilnya ada di YouTube kita yang cute. Hasilnya lucu banget. Ini Mas Dodinya sangat helpful. Dia membantu turis-turis foto di situ.
Suro. Suro. Identik dengan apa? Dengan ketika penjenengan dengar kata-kata suro? Satu suro. Horor. Horor. Sesuatu yang. Nah, jadi kalau suro itu sendiri sebenarnya versi orang Jawa. Oh, oke. Malipura. Mengadakan pernikahan, mendirikan rumah, mendirikan bangunan, mendirikan usaha, intinya sesuatu yang sifatnya pesta gitu, itu bukan sesuatu yang mistis sebenarnya, tapi itu adalah mengingat pada saat tragedi namanya adalah Karbala. Mungkin ada yang pernah dengar itu? Tragedi Karbala adalah, maaf, pembantaiannya cucunya Kanjeng Nabi Muhammad namanya adalah Husain, dibantai oleh suku Umayyah saat itu. Merah perempuan terbalik. Oh. Laki-laki justru sembelihkan dengan warna putih, perempuan dengan warna merah. Kenapa justru laki-laki sembelihkan dengan warna putih? Ya, karena banyak kan laki-laki itu orangnya jujur. Kenapa perempuan dengan warna merah? Karena banyak kan perempuan itu galak. Mau lagi nggak? Galak. Enggak ya, itu hanya versi bercandaan aja. Dan yang barusan saya sampaikan sebenarnya yang terjadi di rumah saya. Bertepatan dengan jadwal kunjungan kita, ternyata sedang ada pertunjukan sendera tari diiringi dengan gamelan yang usianya sudah kurang lebih 300 tahun, kata Mas Dodi. Namanya Ibu Umi. Beliau ini justru ini. Kami yang ke-7 itu pemrakarsa listrik pertama kali masuk Kota Solo dan pandangan seperti ini. Dan ini masih menggunakan tegangan yang 110. Jadi sudah tidak digunakan lagi sampai sekarang. Mantan istrinya namanya Ibu Sukmawati Soekarno Putri, dan ini Gusti Pondrakarna sama Gusti Menor, anaknya yang dari Ibu Sukmawati tadi. Oleh Mas Dodi, kita benar-benar puas diajak bercerita mengenai sejarah Pura Mangkunegaran. Menurutku, Pura Mangkunegaran ini adalah salah satu istana yang paling humble yang pernah aku kunjungi. Cerita ukirannya adalah Arjuna Wiwaha, yaitu perjalanan spiritual tokoh wayangan namanya Arjuna. Arjuna itu terkenal dengan sosok playboy, tapi di saat dia bertapa itu digoda oleh 7 bidadari, tidak tergoda sama sekali, dan akhirnya mendapat sebuah pusaka namanya Pasopati dalam cerita pewayangan Jawa. Buat kamu dan keluarga yang suka akan sejarah, rekomendasi banget buat main ke Pura Mangkunegaran ya. Ada batik, ada belambang. Pare ano. Di dalam Pura Mangkunegaran juga terdapat souvenir shop. Di sini kamu bisa beli oleh-oleh khas dari Pura Mangkunegaran. Ada gantungan kunci, kain batik, ada tas, macem-macem deh. Cuma di pintu, menggunakan palang pintu. Yang masih digunakan juga sampai sekarang. Jadi kalau ini pintunya tertutup, kayunya ini dibuat ke sini, piring ke sini. Gimana Bang tadi keliling masuk ke dalam tempat tinggalnya para raja? Keren nggak? Nggak ngerti. Ngerti? Itu tadi lingkungannya rumah para raja Bang. Oh iya. Indah ya? Mau tinggal di situ? Nggak mau. Sudah selesai, sudah 1 jam lebih kita bersama. Ada yang perlu ditanyakan lagi mungkin? Selesai dari dalam. Goodbye drink. Wow, goodbye drink. Terima kasih. Magic water ini. Terima kasih. Makasih ya. Ada kawas Bang. Nah, jalan-jalan kita tadi di Pura Mangkunegaran udah selesai. Ternyata yang katanya 45 menit tuh jadi 1 jam lebih dan seru banget. Terus sih, tadi guide kita namanya Mas Dodi. Ya. Dia ini banget sih apa? Informatif sama ekspresif. Ekspresif dan Jadi juga ada lucu. beberapa tadi yang dia ceritakan Abang sudah ada berdua adek? doang sama Bapak Angga. Karena ada pertanyaan khusus. Nah, akhirnya dia nawarin nanti kalau misalkan keluarga Someah mau datang lagi ke Solo, terus juga mau berkunjung ke Pura Mangkunegaran, bawa rombongan dari keluarga Someah, itu bisa kontak Mas Dodi katanya. Keren. Ya udah kalau gitu kita sekarang mau cari makan siang dulu. Yuk. Destinasi kita berikutnya adalah mencari makanan khas Solo dan jatuh pilihan kepada Timlo Sastro 1.
Sahabat semua ya, kita sekarang lagi makan siang di Timlo Sastro 1 karena waktu itu tuh pernah lihat si Melky Bajai, si Melky itu main ke Solo makan sup Timlo. Nah berarti ini harus banget kita coba. Tadi tuh kita sempat galau mau makan di Roti Aren atau ke sini, cuman kan kalau Roti Aren tuh kayak modern kali ya, walaupun dia hits di sini kan. Di Bandung juga banyak ya. Di Bandung juga mungkin ada lah restoran kayak gitu, jadi kita cobain dulu ke Timlo Sastro. Ini Timlo-nya udah datang. Ini Timlo komplit ya. Ada apa namanya? Ada daging, ada sosis, ada telur katanya seperti itu. Kita pesannya itu Mama Cinun sama Papa Angga setengah-setengah karena kita mau mukbang juga kuliner yang lain ya. Nanti kita mau nyoba jajan yang lain. Jadi jangan terlalu kenyang. Yang terlalu kenyang diisi Kemerkaan. Mau lihat Papa Angga nyicipin Timlo for the first time ini dalam kita hidupnya. coba kuahnya yang belum diapa-apain ya. Enak. Ini kakek nenek ini kalau ke Solo Wajib dibawa ke sini ya. wajib. Ini makanannya tuh yang dibilang apa ya? Comfort food. Comfort food. Kalau di Bandung ada sop burtok. Enggak sih. Enggak, beda. Ini tuh lebih beneran kalau Papa Angga sih cocoknya ini gitu. Baiklah. Sup Timlo adalah salah satu kuliner legendaris Solo yang wajib banget kamu cicipin. Isiannya ada suiran ayam, jerawan ayam, sosis Solo, dan juga telur dipadu dengan kaldu ayam yang super, pokoknya enak banget deh. Di sini tipenya udah pakai kecap, jadi sambal kecap ya gitu. Mungkin biar cocok karena si Timlo-nya ini jenis kuahnya plain kaldu aja gitu. Ini tuh kayak Makanan orang tua ya. bubur ayam nih, rasa-rasa teh selintas bubur ayam. Sahabat Somea, kita udah selesai makan siang di Timlo Sastro 1 sana. Ini makanan yang baru pertama kali dicicipin. Maksudnya aku teh Batik kemana Pak? baru pertama kali nyicipin yang namanya Timlo dan enak. Kalau dari Mama Cinun nilainya 9/10. Kamu nilainya berapa? 10%. Bohong. 10/8. Ya, aneh. Kalau yang suka makanan kuah-kuahan, comfort food gitu-gitu, ini enak sih Timlo Sastro. Jadi buat yang ke Solo wajib dicoba. Kita sekarang mau lanjut ke Kampung Batik apa? Kauman. Nggak tahu ya, ini kan siang nih 12:30. Kayaknya sih lagi panas-panasnya, tapi semoga aja teduh. Kita mau keliling sebentar, mau menghilangkan penasaran seperti apa sih kampung batiknya. Yuk. Jadi jalan-jalan di Solo tuh deket-deket guys, kayak satu lingkungan aja gitu. Ada keraton, ada wisata batik, ada kulinernya. Ini kita dari tadi deket-deket jaraknya 3 menit, 5 menit, 6 menit gitu. Nah sekarang kita mau ke kampung batik itu kalau lihat di maps kurang lebih 6 menit ya, 6 menitan. Sahabat Somea, kita sekarang udah sampai di mana? Halo sahabat Somea, kita sekarang ini ada di Kampung Batik Kauman, Solo. Tuh ini keren banget sih, ini pertama kalinya kita ke Solo dan ini keren banget. Kalau menurut versi Papa Angga ya. Ayo tugas kita turun. Yuk. Destinasi berikutnya kita main ke Kampung Batik Kauman. Di jalan ini terkenal dengan spot-spot cantik buat kamu-kamu yang hobi selfie. Nah ini kita sekarang masuk ke Kampung Batik Kauman. Mau lihat dong? Mau lihat? Bidding by Zul. Panas sih ini jujurnya, tapi kita coba ya explore ke dalam. Ada apa? Apa berantem dulu? Biasa guys, ada aku tuh. Oh gitu ya. Kopi ada si Menor, tapi versi jadul. Ini bang. Potong. Hah? Potong. Potong. Oh ini parkiran motornya.
Oh, itu ada belajar membatik tuh. Ada mau itu. Jalan-jalannya estetik banget. Ini lihat. Ini ada apa ini? Naura. Tapi di sini banyak kendaraan lalu lalang. Mau apa sih, Adek? Hah? Mau apa, Pak? Adek mau apa? Hanya asal-asal bilangnya. Asal-asal gimana? Main ke Kampung Batik Kauman, kita saranin agak pagi deh, karena di sini memang panas banget hawanya, terus juga rame dengan kendaraan dan para pengunjung lainnya. Ini lucu banget. Iya. You are in Kauman, Solo. Toko kebaya, Sera Iswara Pesona Wastra. Coba lihat ada kaca apa itu di depan? Nah ini di sini teh banyak motor berseliweran. Jadi harus hati-hati kalau main di sini. Air apa ini? Nggak tahu apaan tuh? Ini di air ini tuh. Air adem. Ya. Kita ada di Kampung Kauman. Berikut foto-foto estetik kita di Kampung Batik Kauman. Lihat deh, spotnya lucu-lucu semua. Kita sekarang masuk ke toko batik. Kita mau lihat-lihat ada apakah di sini. Batiknya ini terjangkau sih. Coba kita lihat harganya. 55.000. Ini berapa nih? 75.000. Lucu-lucu loh. Ada vest, ada blus 65.000. Ada new arrival, all size 85.000. Loh ini lucu-lucu banget. Mau lihat ya? Jadi di sana tuh ada rel kereta. Ini tuh katanya ada kereta jadul. Cuman sejak nyampe Solo kemarin aku belum pernah lihat keretanya melintas. Mungkin ada jadwalnya ya. Mana kita? Kita mau cari dulu. Awas motor, Dek, Papa. Ini kita mau cari tempat dulu ngadem. Ini udara Solo panas banget. Tapi si Saki lagi tantrum Terus? karena kayaknya sih panas dan mengantuk. Sebagai orang Bandung yang takut cuaca panas, akhirnya kita memutuskan untuk balik dulu ke hotel, istirahat, ngadem sebentar. Kita mau kemana sekarang? Ini mau cari makan, Mama Cinun belum makan tadi. Belum makan gede. Jadi sekarang kita mau keluar lagi. Tadi tuh habis jalan-jalan sebentar kita balik ke hotel karena Saki rewel, nggak jelas. Sampai hotel ternyata cuman pengen makan pop mie sama kegoleran. Nah ini sekarang kita mau keluar lagi karena Mama Cinun belum makan siang yang bener. Tadi kan makan timlo itu berdua sama Ade Saki. Ini aku rasanya lapar, jadi coba kita cari sesuatu yuk. Guys, jadi Jogja salah. Solonya lagi cerah, alhamdulillah. Karena juga mungkin cerah sih lihat di CCTV. oh iya, karena mungkin udah mau masuk kemarau. Ini lihat cahayanya, wow. Nah kalau tadi siang kenapa itu pada rudet anak-anak? Karena panas sekali, apalagi di Kampung Batik Kauman itu ya, ya Pak, panas. Dan ternyata pas tadi nanya ke Anti Anes, katanya di situ teh memang nggak ada tempat buat disinggahi, jadi bener-bener cuman spot-spot foto gitu. Sekarang ada coffee shop. Iya, ada coffee shop. Cuman kalau untuk family kayak kita ya kurang proper sih. Ya udah cukup tahu lah ya. Kita teh ngelewatin satu daerah. Ini ya ada warung-warung kecil jual buku kayak di Palasari. Coffee shop. Ada coffee shop. Coffee shopnya tuh kecil-kecil mirip apa? Cilaki ya, yang kecil-kecil itu. Nah di jalan ini nih, ini kayaknya daerah pelajar gitu, banyak fotokopian. Apa ini? Nah sahabat Somea, sekarang kita mau coba ke salah satu tempat kuliner hits
yang banyak di review influencer, katanya harus ke sini. Ini toko roti aren. Oke, emang rame. Dari luar kota nih plat-platnya. Salah satunya kita. Kulineran kali ini kita mampir ke toko roti aren. Ini tuh bisa dibilang salah satu tempat hitsnya wisatawan yang wajib didatangi kalau ke Solo. Kita datang ke sini aja waiting listnya udah panjang banget. Ya udah, yuk kita tunggu sambil pilih-pilih menunya. Nah, jadi sahabat Somea, karena di sini cenah lagi hits, jadi kita waiting list. Rame ya. Rame, kita disuruh pilih dulu menunya mau pesan apa. Kita pilih dulu ya. Jadi ini tuh kalau di Bandung mirip namanya roti apa ya? Cihapit teh. Oh, namanya roti teh yang ada di sini. Dragon Mbak. Dragon apa? Drang and Baker. Oh iya benar-benar. Bener. Ya, Drang and Baker. Iya. Yang di Cihapit. Iya, yang di Cihapit bener. Mirip banget ya, ada roti-roti kayak gini nih. Cuman nggak tahu ini ada yang dibelah terus keluar itunya nggak, milonya gitu nggak kayaknya. Gitu. Ya udah kita pilih dulu. Kita datang ke roti aren udah terlalu sore sepertinya, jadi udah banyak roti-roti yang habis. Setelah waiting list yang cukup lama, akhirnya kita masuk ke dalam dan ini kurang lebih interior di bagian indoornya seperti kopitiam pada umumnya ya. Di dalamnya banyak kita temukan perintilan-perintilan yang berbau peranakan atau Tionghoa. Iya, kita mah kunaon. itu Siapa? Jadi sahabat dia cenah mau trip juga ke Jawa dan akan menginap di Solo. Si Hafa ya. Udah sampai di tol. Malu. Kenapa? nggak apa-apa. Kerja dan kerja. Biarin kita aja yang makan. Ya Ki? Oh, game. Awas deh. Iya, makasih. Pesanan kita sudah datang. Nah, ini bener sih semirip kalau di Bandung itu ada yang namanya Drang Baker. Cuman bedanya di sini susunya kita tuang sendiri. Kalau di Bandung itu si rotinya dibelah, keluar deh susu lumer dan Milo dari dalamnya. Panas banget. Ada kamu pipis? Matri koesek. Tidak cantik, tidak. Gimana rasanya? Belum dicicip kanan. Enak. Mirip Drang Baker di Bandung. Dan bedanya ini kucurnya bukan dari tengah, dikucurin. Secara rasanya gimana? Rasa cinnamonnya gitu. Kalau ini, kalau Drang Baker, Drang Baker itu Milo kan yang kayak gitu Oh, tuh. iya. Ya, Milo ya kalau nggak salah. Enak sih. nah ini pesanan Papa Angga, namanya roti 3 keju. 3 keju. Ada keju apa? Gak tahu ada keju apa aja, nanti coba rasain ya. Tapi yang jelas yang roti Mama Cino ini enak, gak terlalu manis, milky ya, karena memang dari susu ya. Itu disiram susu tadi. Pesanannya abang. Lo kok digusur kok mama? Jauh-jauh tamu. Di atasnya aja. Di atas es krimnya. Udah dikit aja, Bos. Apa? Panas, tapi ada es krim. Bau coklat kebakar. Kalau yang Papa Angga ini Hah? asin, gurih jadi ya maksudnya. Enak sih. Tapi juaranya Mama Cino. Geser, udah itu nggak akan meledak, Bang. Nilainya berapa, Bang? 9. 9 per? 10.
Gimana bayarnya ini? Si Ade mana? Halo, bayar dulu guys. Mau jajan roti? Udah kenyang. Ada abang. Itu di kaca lihat. Guys, ada yang atraksi di mobil. Jebol aja bangkunya. Sahabat Somea, tadi kita udah makan di nyemil sebetulnya. Jadi iya makan di toko roti aren. Jadi ini kalau di Bandung tuh mirip sama Bolu Tunggal, tapi mirip juga Derang Baker. Jadi kayak bolunya tuh disiram pakai susu coklat gitu-gitulah. Enak. Tadi teh panas banget dah. Panas banget, tapi enak nggak? Enak, alhamdulillah. Tapi lebih enakan yang ada bukan papa. Oh gitu. Nah setelah ini, karena ini berhubung udah jam 5, mau memenuhi kepenasaran kemarin. Nggak tahu kita sambil balik, kayaknya sambil arah balik ke hotel. Mau ke Tengkleng Pak Manto, karena kemarin kita ke sana udah kehabisan. Jadi sekarang mau nyicip aja. Oke, gas. Sahabat ya, kita sekarang udah sampai di Soto Kambing Pak Manto. Semalam kesini. Kemarin kita gagal, kesini udah tutup. Let's go. Harus buru-buru. Ya kita cobain. Nah, ini dia kuliner yang kemarin sempet bikin kita kecewa karena jam 8 malam udah tutup. Di restorannya ada 2 tempat duduk pilihan, yang non AC dan AC. Nah, kita duduk di tempat yang ber AC. Ternyata di dalamnya luas, depannya pakai kecil gitu. Di depan kelihatan kecil ya. Ya, ini di sini ada yang pakai angin gelembung, pakai kipas, yang di sini AC. Tapi enakan di luar sebenarnya, hangat-hangat gitu. Sahabat Somea, ini nih menu-menu yang ada di Pak Manto. Ini ada kronyos, tengkleng, rica dengkul, ada sop kambing kuah creamy. Itu mau gambar sum-sum rica. Ini ada otak gile. Ayo kita lihat nih, ada sate campur buntel. Ini nih Pak enggak, katanya mau nyoba nih. Nih buntel, sate buntel tuh. Sate buntel. Ini kan bisa satuan. Satu aja. Guys, lihat deh. Ini ada yang serem ini. Kepala kambing utuh. Serem banget, Mbak. Edisinya makan berdua ya, satu porsi. Cicipan. Jadi tadi kita udah pesan tengkleng sum-sum rica, 1 porsi 70.000. Terus sate buntelnya kita pesan 1 aja karena tadi gede, itu harganya 24.000. Nasi 1 kita berdua. Terus nanti kita cobain deh kayak gimana sih enaknya si Pak Manto sampai dengan jam 8 udah habis. Ini kita udah datang rica sum-sumnya. Macinun rasain kayak gimana? Mau dicoba duluan? Coba. Jadi ini teh sebenarnya jajan tulang, makan tulang kita. Tengkleng itu tulang ya. Nah ini katanya sum-sumnya bisa disebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada sum-sumnya. Ini kambing. Bau kambing nggak? Enggak, nggak terlalu. Sama Cina tuh nggak doyan kambing. Enak? Pedas. Sama Cina tuh nggak doyan kambing. Cuma ini memaksakan diri makan karena kapan lagi gitu. Maksudnya kita lagi di Solo, kita cobain aja. Dan ini memang kuliner khas Solo yang selalu rame ya? Ini apa namanya, sate buntal yang udah dilepas sebetulnya dari si tusukannya. Kita pesan 1 aja, kayaknya memang udah cukup deh. Iya. Ini juga banyak. Ini juga Jadi banyak. ya 1 berdua saja. Mari kita makan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba nih. Di dalamnya itu ada kol Oh, ada timbunan kol. sama tomat. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, Pedas ya? pedas dari merica sama cabai. Iya, ya? ada merica. Ini di bawahnya nih ada tomat, ada kol. Nah, sum-sumnya tuh. Kita lihat Papa enggak. Coba, hati-hati panas Pak.
Nggak bau kambing ya? Dikit sih. Iya. Tapi memang pedes dari mericanya kuat ya. Biar nyamarin si bau kambingnya kayak gitu. Mari makan. Kita cobain pakai sedotan. Akhirnya tercapai juga cita-cita kita untuk nyicipin tengkleng sumsum di Pak Manto. Kalau kamu nanti main ke Solo, mampir ya. Aku aja yang nggak doyan kambing jadi doyan loh. Ayo guys. Ya. Udah sampai di hotel. Akhirnya hari pertama kita di Solo. Seru-seruan kita kali ini sampai di sini dulu hari pertama. Besok kita bakal lanjut seru-seruan setengah hari di Solo, lanjut ke destinasi selanjutnya. Kita mau kemana? Tebak ya, jangan lupa untuk Subscribe. yeay, dadah. Dah. Ini mereka teh lagi pada makan malam. Terus di luar jendela ada Kemarin gede banget. kemarin gede banget ini kita zoom. Ampun. Bulannya lagi merah. Wow. Wih, keren. Keren. Tuh ketutup sekarang. Iya. Itu tutup apa?